Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bisyami Ramadan wa nafala lana bil qiyam wa tilawatil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Pemirsa Kurma, kultum Ramadan menjelang berbuka yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Saat ini kita sedang di bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Kita harusnya bersyukur dengan datangnya tamu Allah Subhanahu wa taala. Tamu yang diagungkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan tentunya kita sebagai umat Islam harus bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan ini. Kenapa harus bergembira? Ya karena tentunya di dalamnya terdapat banyak keberkahan. Syahrul Mubarak, bulan penuh keberkahan. Dan tentunya di dalamnya penuh kemuliaan dan pahala-pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini merupakan kewajiban bagi umat Islam, sebagaimana yang di dalam Al-Quran katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tentunya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kalian untuk berpuasa, dan tentunya ini sudah diwajibkan sebelum umat terdahulu. Dan agar apa? La'allakum tattaqun, agar kalian itu menjadi orang-orang yang bertakwa, agar endingnya kita itu menjadi orang yang bertakwa. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW pun juga sangat menyambut bulan suci Ramadan, bahkan sejak 3 bulan sebelum masuk bulan Ramadan. Di bulan Rajab sudah menyambutnya. Bahkan dari sahabat Anas bin Malik ya meriwayatkan Rasulullah SAW itu berdoa, yang doanya insya Allah kita sudah sangat masyhur sekali, sudah hafal mungkin ya. Ya Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan di bulan sampaikanlah kami kepada bulan suci Ramadan. Pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para salafus soleh pun menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan untuk pendidikan. Kenapa? Karena tentunya ya mereka pengen lebih baik daripada daripada bulan selain Ramadan. Mereka pengen lebih baik lagi kehidupannya, kemudian mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan di dalam hadis pun dikatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa karena keimanan dan juga mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dan tentunya para salafus saleh pun menjadikan di bulan suci Ramadan ini ya tentunya ibadahnya semakin meningkat, baik itu kuantitasnya kualitasnya. Bahkan tidak heran kalaulah para salafus saleh itu ada riwayat yang mengatakan bahwasanya menghatamkan Al-Qur'an sangat banyak sekali, bahkan ada yang 3 malam, kemudian ada yang berapa malam sekali. Kemudian tidak pernah meninggalkan qiyamul lail atau salat malamnya. Seperti contohnya misalkan Imam Bukhari, ya ahlu hadis ya, yang mana beliau mengajak para sahabatnya untuk salat berjamaah, kemudian menghatamkan Al-Quran 3 malam, kemudian menghatamkannya di waktu sahur. Ini merupakan cara unik yang beliau kerjakan. Nah tentunya kita harus menyambutnya bulan Ramadan ini dengan gembira. Kalau mungkin datangnya Ramadan kok hati kita ini biasa-biasa saja, nah ini harus ada tanda tanya dari kita. Jangan-jangan hati kita sedang tidak baik-baik saja, kan begitu. Pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin beberapa cara agar kita semangat di bulan suci Ramadan, ya kita harus menjaga hati kita, ya membersihkan hati kita. Kalau kata Imam Al-Ghazali bahwasanya hati itu terbagi menjadi 3, yaitu ada qalbun salim, qalbun marid, dan qalbun mayyit. Itu qalbun salim berarti hatinya sehat, kalau qalbun marid berarti hatinya sakit, kalau qalbun mayyit berarti hatinya mati. Ya, kita tentunya tidak mungkiri, kita mungkin sebagai manusia yang banyak dosa barangkali ya,
dan dari penyakit hati, ya mungkin ada rasa dengki, hasad, sombong dan sebagainya, ya kita harus membersihkannya. Momentum Ramadan ini adalah kesempatan yang sangat baik, ya, sangat baik, yang sangat pas kita bersihkan hati kita, yang manakala mungkin mulanya hati ini mungkin sedang sakit atau mungkin ada penyakit-penyakit hati di dalam hati, kita bersihkan sehingga endingnya la'allakum tattaqun, kita menjadi orang-orang yang bertakwa, ya, dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian endingnya kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya di bulan suci Ramadan, pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu-pintu neraka ditutup dan setan dibelenggu. Nah, tentunya kita harus memanfaatkan momentum ini yang tentunya menjaga hati, kemudian kita pengen menjadi orang yang bertakwa, dan kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kita terus mempelajari, ya, hukum-hukum puasa dan sebagainya. Maka terkait mempelajari hukum-hukum puasa ini, ya mari kita belajar, salah satunya melalui wasilah di akun YouTube PP3 Ar-Rayyan ini. Yuk mari kita belajar bersama-sama. Barangkali ini menjadi wasilah untuk kita belajar bersama untuk meningkatkan kapasitas ilmu kita, sehingga puasa kita tidak menjadi puasa yang sia-sia. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menjadikan kita orang yang bertakwa, kemudian menguatkan hati kita, dan kemudian kita nantinya mendapatkan derajat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa lakum katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.